Alhamdulillah sih yang paling berkesan banget sih pernikahan yang viral di 2020 itu yang konsep ta'aruf tuh kan. Dinda Ray mbokin satu event yang sampai 50 juta gitu. Jadi gue kayak berasa dulu pernah satu project yang gue ngebayarin itu manten nikahan gitu. Gitu. Nah itu Oke, jumpa lagi di Inspirasi Semesta episode 5. Ya, season 5. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tiap season itu selalu ada orang-orang yang spesial ya, orang-orang hebat di balik layar ini. Oke, dengan Mbak Resti Agisti ya. Panggilannya apa nih, Mbak? Enaknya? manggil Resti aja. Manggil Resti aja, iya. Manggil nama aja ya. Kayaknya kita juga nggak jauh ya umurnya ya. Nggak jauh, kayaknya saya 17. Saya 16. Jadi debut umur ya. Oke, Mbak Resti boleh dong cerita sedikit tentang sosok seorang Resti Agisti ini. Perkenalkan, saya Resti Agisti. Sekarang saya sedang menggeluti sebuah usaha di bawah bendera Di Balik Layar Organizer, nama brandnya, dan itu bergeraknya di bidang wedding organizer gitu. Oke, jadi memang sudah dari awalnya di usaha WO ini atau sebelumnya? Oh, ini WO ini baru di 2018. 2018, berarti kurang lebih 4 tahun ya? Iya, kurang lebih 4 tahun. Pas banget sih tahun ini. Bulan Juli ini. Nah, untuk nge-build WO ini itu sendiri atau udah langsung dengan tim atau bagaimana? Dulu awalnya karena pertama mulai itu karena nikahan sendiri sih ya awalnya. Dulu memang kan punya usaha. Nah ini sebenarnya dijadiin side job aja sih tadinya. Kayak usaha sampingan yang kayak kita nggak tekunin. Cuma karena berawal dari pengalaman kita, aku sama suami nikah, terus nikahnya kayak nggak ada WO, padahal dulu maksudnya aku suka bikin event-event, tapi itu kayak pas nikahan ngerasa bisa, terus ternyata nikahannya rada berantakan, gitu. Akhirnya sama suami kayak bilang nih, aduh ntar kalau ada temen yang nikah kita bantu deh, kasihan. Awalnya cuma ngebantu. Awalnya cuma ngebantu. Terus iya, ternyata oh ya udah. Ternyata ada peluang ya di bisnis, untuk dijadikan bisnis, untuk dijadikan buat kita pencarian nafkah kayak gitu kan. Itu sambil berjalan sebenarnya sama usaha yang lama, sambil berjalan, terus ya udah akhirnya mulai kelihatan perlahan, oh ternyata ritmenya kayak gini, oh ternyata ada hasilnya ya di WO ini. Ya udah akhirnya suami yang tadinya kerja juga akhirnya mutusin untuk gabung, kita berdua ya udah merintis bareng. Ya. Nah itu sorry kalau boleh tahu, itu nikahnya di 2018 juga atau di? Iya, di 2018. Oh, berarti nggak lama berarti ya itu? Enggak, nikah di awal nikah itu bulan Maret 2018. Terus karena kita ngelihat teman banyak kan yang seangkatan nikah tuh di situ. Ya udah, lu ada WO? Nggak ada. Ih jangan lo, jangan sampai nggak ada WO, soalnya gue aja nikahan berantakan gitu. Gitu kan, jangan kasihan ntar di belakangnya kayak gini-gini. Ya udah gue cuma kasih kayak ini gue lu gitu ya, santai ya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Terus gue kayak ya udah kayak ngasih suges ke dia, lu persiapan nikah nih ini. Ntar di hari H tuh persiapannya kayak gini. Nah mereka juga nggak ngerti karena mungkin belum pengalaman nikah kan. Karena gue udah pengalaman, gue akhirnya mikir ya udah lu ntar hari H gue bantuin deh gitu. Jadi gue kayak panitia keluarganya dulu awal-awal dan gak dibayar juga, maksudnya emang sebatas temen aja. Tapi pas ngelihat beberapa kali temen yang nikahan, oh lumayan ya ternyata, maksudnya yang banyak nikah gitu. Terus sampai akhirnya temen ada yang nikah nih, pas momen temen nikah itu gue nurunin tim sama suami, ada juga karena punya beberapa karyawan yang sebelumnya kan gue punya bisnis F&B. Makanan, terus ya udah karyawan gue gerakin suruh jadi WO. Serbu ya. Padahal nggak ngerti, belum mengerti segitu seprofesional itulah. Yang penting niatnya kita ngebantuin dulu. Di satu event pertama itu akhirnya kita dapat fee pertama dari temen. Jadi kayak lu nih gue gak bayar, gue kan nggak mau, emang gue niatnya bantuin lu, nggak bisa lu, udah gue kasih aja buat jajan tim lu. Dari situ kayak megang duit. Oh ternyata ada duitnya nih kan, cuan nih kan, ada dapat cuan nih kan gitu. Ya udah dari situ kita ya alhamdulillah ternyata referensi dari beberapa vendor gitu kan.
terus referensi dari temen juga, akhirnya banyak yang itu ya kita secara profesional gitu diduitin. Berarti itu awalnya hitungannya lu mau cuma sekedar ngebantu aja gitu iya, ya? sekedar pure ngebantu. Gue nikah Maret, terus DBL itu berdiri bulan Juli, berarti kayak masih jenjang lama juga kan, maksudnya nggak langsung langsung ngurusin nikahan, langsung masang bendera, enggak. Sorry, DBL itu singkatan dari iya. balik layar? Iya, di balik layar, dikenalnya sama DBL. DBL, biar simpel sih orang ngomongnya. Biar simpel ya, biar simpel. Gitu. Oke. Nah, dari situ tuh lu berani ngelangkah kayak gitu, event itu sebelumnya kan lu nggak pernah belajar secara expert kan tentang WO itu kayak gimana, enggak kan? Enggak sih, cuma memang ya itu basic dari pengalaman kita nikah gitu kan, ternyata banyak kayak aduh ada minusnya, ada ininya gitu kan. Jadi kayak koreksian itu iya, yang gitu. lo iniin gitu. Sebelumnya memang gue pernah bikin event organizer di 2014 kalau nggak salah. Nah itu pilot sih, gitu. Jadi mungkin karena pas nikahan akhirnya tuh kayak merasa punya dulu pernah bikin event organizer, gue bisa misalnya bikin kepanitiaan keluarga, terus bisa lah nih nikahan jalan gitu kan. Gue bentuk ini ternyata nggak bisa. Maksudnya nikahan itu memang harus ada orang-orang yang profesional yang emang lu ngerti tentang nikahan, yang nge-handle itu gitu, nggak sekedar cuma asal comot panitia keluarga, nggak kayak gitu. Oke, gila keren banget kan. Nah, ini baru pembukanya aja ya, makanya terus simak ya. Lu berdua sama suami nge-build sebuah bisnis ini ya kan, di balik layar, dan setahu gue itu udah jadi satu perusahaan yang berbadan ya. Iya. Ya kan udah, kalau nggak salah PT ya. Udah PT apa kita. Namanya PT? PT Tirai Mas Kreatif. PT Tirai Mas Kreatif. Nah kalau udah PT begini kan biasanya ruang lingkupnya luas ya. Dia berhubungan nggak cuma sama satu ini ya, banyak ya, kayak gitu yang setahu gue sih itu sih ya, kayak gitu. Nah, suami lu sampai bela-belain buat support lu tuh, dia berani ninggalin kerjaannya yang mungkin ya gua agak kepo juga sih gitu kan. Itu sebelumnya cukup lumayan gitu kan. Kalau menurut gua sih ya, sebagai pandangan orang awam gitu kan, kok dia berani bela-belain gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir sih ya gitu kan, dengan pekerjaan yang sebelumnya mungkin udah cukup lumayan juga kan gitu kan. Nah itu apa yang memberikan dorongan segitu kuatnya? Apakah rasa cintanya terhadap seorang istri gitu kan? Iya kan? Waduh. Gua kasihan istri gua begini gitu kan. Wah gua harus mungkin support, kali ya gitu. mungkin. Nggak tahu juga sih. Kalau itu ya mungkin karena pas begitu tahun pertama ternyata ritmenya bagus, DBL dapat sambutannya alhamdulillah kan. Terus gue kondisi juga lagi pas awal-awal DBL mulai itu kan kondisi hamil gitu kan. Jadi mungkin kayak suami juga ngeliat hamil kan. Awal nikah itu langsung alhamdulillah kasih rezeki. Itu terus sampai akhir tahun kan udah mulai tuh banyak beberapa jadwal event. Gue kesana sama dalam kondisi hamil gede kali ya. Terus jadi kayak gue kayak bukan menjanjikan sih, cuma gue kayak Mas ini kayaknya bisnis ini insya Allah lah kita ada peluang yang lebih besar gitu kan. Walaupun memang dulu basic suami emang udah ada di perusahaan BUMN gitu kan. Oh iya kan. Yang punya kan. yang kalau orang-orang itu kan kayak berburu BUMN iya, ya kan. Benar. Kalau nggak BUMN kan PNS gitu kan. Iya, banyak tuh teman gue tuh. Iya. Tapi ya udahlah kita balik kayak maksudnya kita udah bismillah aja deh, kayak ya udah kalau emang bener gitu kan, nggak mungkin lah Allah nggak ngasih kita rezeki gitu kan. Akhirnya suami ya udah mutusin untuk resign gitu. Walaupun di awal-awal sih banyak yang nentang sih dari keluarga gitu kan. Orang-orang terdekat tentang kan karena sayang udah BUMN, emang lu bisa menghasilkan apa usaha apalagi lu. Kan yang baru kan orang masih apaan sih gitu kan, belum jelas. Betul. Gitu kan. Kita pun kayak aduh gimana ya, tapi ya udahlah, udah bismillah aja kita jalan. Berarti sosok seorang suami juga luar biasa ya buat... Iya sih. Iya sih. Ya termasuk juga sebenarnya bukan sama suami aja, termasuk si Dede juga waktu itu juga ikut kan ya? Iya, kemana-mana. Kan? Alhamdulillahnya nggak mabok sih, nggak kemana-mana, dibawa. Strong banget. Gitu ya. Gila, luar biasa. Tapi ya itu kan hidup kan pilihan ya. Iya. Kita mau kayak gimana juga ya, itu pilihan kita sih gitu. Tapi percayain aja, aku selalu berdoa aja sih.
dikasih jalan yang terbaik aja sih. Iya, intinya kalau kita mau usaha sih Allah nggak bakal merem sih ya gitu ya, dia pasti Gitu. melek lah ngeliat capek nih dia nih Iya, gitu kan, makanya. kasih cuan gitu. Iya. Gitu. Sama suami juga disuruh ya udah istiqoroh dulu apa, maksudnya jangan langsung blok asar resign aja. Iya. Kita juga punya perhitungan lah kalau untuk resign perbandingannya. Dan alhamdulillah maksudnya dikasih jalan sama Allah saat suami resign, kita yang tadinya misalkan di balik layar itu cuma 1 bulan 1 job event, ya alhamdulillah bisa jadi 6 event Wow. gitu. Sekarang juga ya lumayan bertambah kan, tiap minggu alhamdulillah ada Jadi gitu. secara nggak langsung tuh dialokasiin dari sebelumnya ini, set sekarang lewat pintu yang ini nih gitu ya. Iya, jadi kayak Mantap. tidak berkurang malah mungkin cukup gitu. Iya, lebih yang kali, Iya. Ya, cukup aja dulu Cukup, cukup ya, ya. cukup. Kalau nurutinnya lebih apa Ya. kurang lah. Kalau cukup perempuan tuh agak beda soalnya. Yang gua tahu kalau mau beli ini cukup, mau Iya. beli itu cukup ya. Iya. Aduh, bisa aja nih Res ini. Nah, kenapa kok pilihannya di WO gitu kan? Kan nggak cuma WO, kan ada organizer itu kan nggak cuma wedding aja kan, ya. Ada event juga kan banyak tuh ya kan kayak gitu. Kenapa kok lebih condong ke weddingnya gitu? Kenapa? Ya mungkin karena basic yang tadinya awal ngebantuin temen itu kali ya. Awal niatnya habluminanas dulu gitu kan, nggak niat duit. Nah ternyata adu duitnya, dikasih jalan sama Allah, dibukakan seperti itu. Ya udah kita tekunin gitu. Ya, yang bener-bener emang dari awal sih niatnya ya ngebantu dulu orang tuh gitu. Ternyata dikasih lebih sama Allah gitu kan. Karena niatnya ngebantu ya dikasihnya lebih, ya alhamdulillah lagi makin-makin gitu. Tapi sekarang yang sudah berjalan ini masih tetap di wedding aja atau ada beberapa event juga? Tahun ini kita sudah mulai berani untuk event organizer. Oh, oke. gitu. Jadi udah diversifikasi juga nih. Iya, jadi di bawah naungan PT Tiraimas tuh ada event juga, ada wedding organizer juga. Namanya sama juga. Di bawah naungan, namanya di balik layar event. Di balik layar event. Iya, kalau event lebih ke ini sih event-event corporate gitu. Terus kayak event juga masih yang ulang tahun, birthday kayak gitu, atau tasyakuran yang di luar dari wedding gitu. Kita juga itu juga kenalan dari ini sih klien-klien dulunya DBL gitu kan. Dia punya usaha apa, dia bikin event, ya udah kita bantuinin eventnya gitu. Jadi trust ya itu. Oke. Nah, Resti, kan ini cukup menarik ya, namanya di bidang wedding organizer itu ya setahu gue sih harus punya relasi yang luas gitu kan. Betul. Dan butuh modal juga sih ya. Nah, itu untuk di awal-awal lo ngerintis itu lu banyak keluar ya event itu materi, pikiran udah pasti sih ya gitu. Gede nggak? Kayak gitu. Modal di Karena awalnya. modal di awal sih sebenarnya lebih bener-bener modal dengkul sih kalau modal Lu dengerin tuh. Nah, buat yang mau usaha, jangan mikirin modal doang, modal dengkul aja bisa. Iya, Inspirasi kayak gitu Mbak aja Resti kan, tuh. kayak gue berjalan saat ngenolongin orang manten, tahu-tahu dapat duit kan. Nah itu nggak modal juga sebenarnya, cuma modal sewa HT, ya udah sewa HT doang. Tahu-tahu dikasih duit. Tapi karena ini jasa kan, memang kita modalnya itu di SDM gitu. Nah SDM itu kan bisa sambil berjalan kan, gitu. Cuma memang pas di awal DBL ngerintis pun, jadi pas resign, belum lama resign 3 bulan, kita jual paketan wedding itu sempet ambles juga, ngerasain yang namanya kita salah perhitungan, gitu sampai nombokin satu event yang sampai 50 juta gitu. Jadi gue kayak berasa dulu pernah satu project yang gue ngebayarin itu manten nikahan gitu. Gitu. Jadi Nah, itu kayak gratisan aja gitu iya, ya. jadi soalnya. kayak gratisan, dia bayarnya sekian terus gue nomboknya 50 juta gitu. Kalau mungkin itu yang banyak kayak kasus-kasus WO yang kabur segala macem. Gitu ada yang kasus yang kayak gitu, tapi ya alhamdulillah kita bertanggung jawab. Gue walaupun mikirnya itu nggak ada cuan atau malah gue minus, ya yang penting nih acara harus ongoing gitu kan, karena kan emang manten percaya dan itu memang human error ya kita yang salah perhitungan gitu. Tapi dari situ kita belajar kan, berproses, berpelajar, ya alhamdulillah ya bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Ya pasti sih ada sandungan-sandungannya sih kayak gitu. Cuma lumayan juga 50 juta ya. Lumayan. Lumayan juga. Nah, oke. Berarti kan lu punya tim yang cukup solid juga dong sekarang gitu kan. Cuma kan untuk di awal-awal kan gimana tuh lu buat ngerekrut
tim itu gitu kan. Kan itu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi yang gua tahu ngontrol SDM tuh susah banget. Karena emosional, kita harus tahu karakter orang kayak gimana gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? PR semua owner bisnis ya kalau SDM itu kan. Iya sih. Cuma ya memang karena wedding organizer ini fokus di jasa dan memang fokusnya adalah kru gitu. Jadi makanya kita benar-benar memfokuskan di awal itu untuk SDM yang menurut kita sejalan lah sama kita, sefrekuensi. Dan gue juga nggak langsung rekrutmen besar-besaran, bertahap sih. Dan rekrutmen awalnya ya emang dari orang-orang terdekat dulu gitu. Yang emang orang terdekat yang udah kita percaya, yang oke nih selama dia kerja kenal sama kita tuh, ini orang mau diajak kerja lah, mau diajak susah gitu. Itu yang direkrut, dan alhamdulillah sekarang pun belum besar banget sih, tapi kita udah punya 20 orang untuk kalau misalkan turun event apa itu sanggup gitu. Yang tadinya cuma berlima, ya sekarang alhamdulillah nge-build 20 orang gitu. Itu bertahap sih. Gitu. Nah, itu mereka itu meliputi kayak apa namanya? Termasuk kayak tim fotografer, video. Enggak, di luar dari itu? Enggak. Jadi kalau gue sih fokusnya memang di wedding organizer-nya aja. Jadi kayak kepanitiaan event organizer aja sih. Kalau emang kalau fotografer dan lain-lain itu nge-sub semua, masih kita pakai rekanan vendor. Cuma kan tetap dari WO-nya kan yang ini? Iya, kita rekomendasi sih maksudnya. Referral, kita punya rekanan. Ya udah yang bisa diajak kerja sama ya udah kayak gitu. Tapi kita memang fokusnya di kru untuk hari H pelaksanaan. Nah, awal mula Mas Harinya kan namanya jasa itu kan nggak semudah jualan barang ya. Karena kan ada yang by review dari omongan. Terus habis itu ya nggak semudah itulah orang trust gitu kan. Nah, itu gimana tuh lo memperjuangkan memasarkan lah istilahnya sih di balik layar ini ke orang-orang gitu kan. Ya kalau di dunia wedding memang kental banget sama relasi ya. Jadi kalau vendor baru kayak gitu, entah vendor wedding, vendor foto atau apa, rada susah memang untuk majunya, karena memang yang udah lama tuh pasti relasinya udah lebih besar. Nah makanya dari situ gue kayak mempelajari, ya udah kita mainnya di digital marketingnya gitu. Saat vendor-vendor yang lama masih main offline marketing, bener. Ya udah gue fokus untuk di digital marketingnya gitu, sampai alhamdulillah maksudnya ada progres itu, yang sekarang malah kita bisa istilahnya disamaratakan lah dengan vendor-vendor lama kayak gitu. Karena kita memang fokus dari awal di digital marketing. Digital marketingnya ya. Oh jadi untuk yang lama-lama mereka satu sisi mereka unggul di relasi karena memang udah join first ya gitu ya, kayak gitu kan. Nah lo ngejar itu dengan waktu yang singkat lewat digital marketingnya tuh. Iya, difokusin. Gila, gitu. Mantep, keren. Nah satu hal yang unik gue lihat dari WO di balik layar ini ya. Itu gue sempat lihat itu ada notes di situ khusus Muslim. Wah, ya mungkin bisa sedikit dikasih tahu. Muslim wedding, iya. Pertama karena gue Muslim juga kan. Terus kita belum pernah ngehandle nikahan non Muslim gitu. Pun kalaupun misalkan sekalinya ngehandle pun kayaknya ini kalau nikah itu kan urusannya kalau di agama Islam menyempurnakan agama kan, gitu. Terus kita itu WO yang jadi perantara lah, jadi perantara orang nikahan, kayak kita ngurusin berkas KUA atau kita misalkan kayak ngajarin manten gimana caranya ijab kabul, kayak gitu. Nah itu lebih ke mungkin ini bisnis yang dulu gue jatuh bangun bisnis, yang gue pikirin dulu duniawi doang, tapi ternyata pas di bisnis ini gue disentil sama Allah tuh banyak deh tentang spiritual. Makanya saat mulai bisnis ini gue nggak berani untuk udahlah kayaknya kita di Muslim aja gitu. Terus bertahap sih sampai sekarang juga kayak kita ngambil cuma yang pakai hijab. Walaupun emang ada beberapa klien lama yang udah di-link sama kita itu non hijab, tapi kalau sekarang kita pakai hijab. Karena kayak dari itu sih titik baliknya bisnis gue ini. Jadi titik balik diri gue sih untuk ke spiritualnya
gitu. Berarti kayak model titik balik hijrah lah ya gitu ya. Iya sih ya. Enggak juga sih iya, ya. Gimana? Coba maksudnya kayak mungkin dulu lebih menguatkan lagi ya. Gitu. Iya, jadi kayak aduh udah deh, apalagi nih orang mau nikah gitu. Kalau misalkan gue ke tempat ibadah orang lain dalam kondisi misalkan gue berhijab, kru gue berhijab, kayaknya kurang etis juga gitu. Nah, sampai ada satu titik di mana gue punya klien itu yang tadinya kita masih goyah nih, punya klien itu kita akhirnya menikahkan dia di rumah sakit tuh kayak jadi kayak FTV aja gitu. Dalam kondisi bapaknya koma. Terus di situ harusnya nikahnya di akhir Maret. Terus tiba-tiba awal Maret dia nelpon gue minta, Mbak Resti sayanya harus nikah deh dalam kondisi kayak gini karena takutnya papa nggak ada umur. Terus ya udah Mbak kalau mau nikah, padahal di situ berkas dia secara KUA administrasi negara tuh udah beres. Itu tinggal nikah aja. Cuma dia bilang kayak nikah siri aja dulu Mbak. Gitu. Oh ya udah, karena gue tidak paham ilmu itu kan. Oh ya udah, gue cuma gitu doang. Nah, akhirnya gue nanya lah ke ahlinya tuh yang ke penghulunya. Kebetulan mertua itu kan kerja di KUA. Gue tanya ke orang KUA, nikah siri tuh nggak boleh sembarangan gitu. Jadi nikah siri itu misalkan dalam kondisi orang tua yang koma, itu nggak boleh kayak gitu nikah. Mendingan sekarang nikah resmi gitu. Nikah resmi yang emang ada administrasi, ada saksi, jadinya wali hakim gitu. Daripada nikah siri, karena kalau seandainya misalkan bapaknya dalam kondisi koma kan dia nggak bisa ngijab kan, nggak bisa ijab. Itu malah dipertanyakan nanti kesahannya gitu. Gue di situ langsung, wah anjir, gue bilang, gue ilmu gue secara agama masih minim banget kan. Udahlah mas, udah kita Bismillah, udah kita di wedding muslim aja gitu. Jadi di situ titik baliknya sampai udah akhirnya kita DWL yang tadinya cuma wedding organizer gitu misalkan di bionya, kita mencanangkan for muslim marriage. Gitu. Oke, mungkin ada cerita yang paling seru selama lo ngejalanin bisnis lo ini gitu kan. Sempat gue lihat juga nggak cuma orang-orang ini aja ya, tapi ada beberapa selebriti yang udah pakai jasa lo juga kan? Iya, ya alhamdulillah dapat. Boleh di-spill nggak sih? Alhamdulillah masih dapat kepercayaan. Iya. Dan dipertemukan, dijodohkan sama ini. Itu ada cerita seru nggak gitu? Yang paling seru lah menurut lo, atau mungkin yang bisa yang paling konyol atau yang paling apa gitu selama 4 tahun ini gitu kan? Alhamdulillah sih yang paling berkesan banget sih pernikahan yang viral di 2020 itu yang konsep ta'aruf tuh kan, Dinda Ray kan. Ya alhamdulillah itu yang kita nggak sengaja, maksudnya dalam waktu sebulan dia ngehubungin, akhirnya ya udah ternyata kita berjodoh, kontekan balik, terus ternyata seviral itu. Dan itu yang alhamdulillah jadi mengangkat nama di balik layar juga sih gitu. Iya, dan alhamdulillah masih berhubungan baik sama dia sampai sekarang. Kayak kemarin ulang tahun anaknya aja kita yang handle eventnya itu. Ya mungkin kalau kalau produk kan bisa ada sistem endorse yang ngubungin, tapi memang kalau di jasa ini kayak WO aja gue bingung sih dulu awal-awal, kayak cara narik brand awareness-nya tuh seperti apa gitu kan. Karena kan nikah cuma sekali seumur hidup kan. Jadi kayak nyarinya juga susah, dan ya alhamdulillah Allah ngasih jalan pertemuin gue sama si Dinda. Itu kali ya, dari komitmen lu buat ngejalanin itu gitu kan, seret. Iya, kayaknya sih, nggak tahu juga ya, ada jalan aja. Ada jalan aja. Luar biasa. Nah, itu di 2020 ya waktu itu. 2020. Nah, kan 2020 ini kan yang kita tahu semua ya, itu udah mulai masa-masa pandemi ya. Itu berdampak banget nggak sih sama bisnis yang lo jalanin? Banget sih. Ya namanya acara kan semua nggak boleh, ketemu aja nggak boleh. Iya, kan? Banget sih, sampai kan awal April ya kalau nggak salah kan PPKM pertama tuh. Padahal kita udah ada beberapa project kan, sampai pada udah meeting, udah technical meeting segala macam, itu harus total jebret, tapi ya mau nggak mau kan gitu. Kayak sempet ngehidupin usaha gue yang lama yang FMD itu untuk bertahan kan, untuk survive. Ya udah dijalanin, yang penting udahlah cukup buat makan, cukup buat bayar karyawan. Ya, yang penting ada aja dulu jalannya. Ya itu sih titik balik yang
dikasih Allah balik lagi rezeki yang pas si Dinda Ray nikah di Juli 2020. Oh iya, itu agak longgar ya waktu itu ya. Belum longgar juga, ya? cuma akhirnya dia karena viralnya itu ya orang jadi berani untuk nikah lagi gitu, maksudnya untuk ngelanjutin acaranya. Tadinya kan cuma pemerintah itu kan nyuruh kayak di KUA doang gitu kan. Nah itu kan agak repot juga kita kan di KUA yang cuma 6 orang gitu kan, kayak mentok di 10 orang, kayak udahlah itu mah udah nggak bisa jalan sebenarnya usaha gitu. Keluarga aja udah habis semua kali. Iya udah nggak bisa. Nah itu titik balik usaha weddingnya lagi di Dinda itu sih, Dinda Ray. Jadi orang banyak yang berani, oh nih boleh nikah gitu kan, boleh nikah walaupun misalkan akad doang yang tadinya biasa resepsi misalkan ribuan orang, cukuplah ngundang 100. Nah, 100 angka 100 aja tuh udah berharga tuh zaman 2020 tuh. Padahal biasanya kita ngehandle misalkan 1000 orang, 2000 orang, tapi 100 aja tuh udah berharga banget di saat itu ya. Iya di saat itu, dan alhamdulillah setelah itu ya udah banyak yang jalanin, udah akad dulu tapi 100 orang, akad dulu 50 orang gitu. Nah, kan season pandemi ini kan panjang juga ya. Masanya kurang lebih sampai 2021 kemarin sih ya. Gitu ya. 2022 itu baru agak longgar ya enggak? Tuh. Kayak gitu. Nah, ya mungkin satu sisi lo kebantu juga di event itu. Nah, untuk di sisi lain kan waktunya panjang banget nih, luar biasa nih. Selain lo bertahan lewat main bisnis lo yang sebelumnya ya kan, F&B gitu kan. Nah, cara lo bertahan lainnya itu gimana tuh? Maksudnya kan lo punya tim gitu kan, kayak gitu. Apa mereka di break dulu atau gimana? Enggak sih, kita tetap running. Tapi ya alhamdulillah sih, walaupun ya itu tadi misalkan angkanya yang tadinya 2000 packs jadi 100, kayak gitu tetap berjalan aja sih tiap bulannya, kayak gitu sih. Gitu. Kayak ya minta-minta aja sih sama Allah, kayak ya udahlah diadain aja rezekinya gitu. Dan ternyata ada aja rezekinya. Nah, di 2022 mungkin udah agak mulai longgar ya? Ya, alhamdulillah sudah mulai 1000 pack lagi, udah normal lagi. Keren nih, Arif nih. 1000 pack lagi nih, ya mungkin kalau udah benar-benar real normal mungkin bisa 5.000 kali ya, di satu tempat yang lebih besar gitu kan. Maksimal kemarin di 2.500 udah ngehandle, iya. Tapi ya kapasitas gedungnya juga udah harus lebih besar. Kalau ngehandle banyak tamu gitu. Pusing. Udah gitu kan waktunya terbatas ya biasanya kalau di gedung ya. Iya, 2 jam, 3 jam. Brek. Nah, itu waktu prepare biasanya berapa lama nih? Contoh misalnya gini. Gue nggak mau nikah lagi sih ya. Nggak mau nikah lagi ya. Jangan diselewengin nih. Nggak mau nikah lagi kan, maksudnya kalau buat orang yang mau misalkan pakai jasa lo, biasanya dari berapa lama mereka harus kontak ya gitu. Terus buat dari tim lo tuh biasanya berapa lama tuh untuk prepare ini itunya segala macam? Sebenarnya kalau ideal orang mau nikah prepare itu hamin 1 tahun, 12 bulan sebenarnya. Soalnya kayak lu nyari jadwal gedung itu sama aja kayak nyari jodoh sih. Soalnya susah banget dapet jadwal di gedung gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan misalkan jodohnya baru ada hamin sebulan, ya udah kita jalanin gitu. Dan berarti kalau sebulan gitu terlalu mepet, butuh effort yang lebih dong. Pasti, kasihan juga sebenarnya ke mantennya. Kalau seandainya misalkan terlalu mepet waktunya dengan event yang misalkan besar, perintilannya kan banyak untuk di nikahan, ya pasti akan bikin stres juga ke manten. Tapi kan ya kalau emang jodohnya hamin sebulan gitu kan mau gak mau ada. Gue juga pernah hamin 2 minggu juga ada kok yang hubungin kita baru prepare. Iya, ya hamin 2 minggu emang ta'aruf. Kayak akhirnya jadi kebentuk sih pasarnya, marketnya gitu. Banyak yang ta'aruf gitu kan, hamin 2 minggu. Jadi kita nggak kaget aja, oh iya hamin 2 minggu. Ya udah, untuknya kayak cuma 50 packs itu kan masih aman ya. Jadi kayak keluarga doang, ya udah kita ngurusnya juga satset udah beres lah gitu. Yang repotnya kan kalau yang di atas 1000 packs gitu. Kayak nggak mungkin sih. Hamin 2 minggu mintanya 1000 lagi. Tapi nggak mungkin juga sih. Enggak sih, kayak kecil kemungkinan lah gitu Maya. Nah, Res, lo pernah nggak dapat klien gitu, tamu-tamu besar atau pejabat-pejabat penting gitu? Pernah juga, selain seleb kan tadi kan seleb tuh gitu.
Pernah. Kalau apa ya alhamdulillah klien ya inilah ya kalau ada jabatan apa yang sekelas kayak menteri gitu kan, RI 1 RI 2 juga. Kalau RI 1 belum sempat kita handle sih. RI 2 pernah menteri gitu. RI 2 iya itu. Itu gimana? Ada perbedaan nggak sih antara yang mungkin seleb atau yang biasa gitu dengan yang sekelas pejabat penting negara gitu? Ada perbedaan nggak? Ada, malah kalau seleb sebenarnya kayak kita biasa aja sih. Gitu. Karena mungkin yang cuma nanti pas di hari H aja mereka kayak kru suka kaget kayak misalkan Toto ada undangan-undangan seleb lain ya kayak gitu kan. Gitu. Cuma treatmentnya biasa tapi lebih treatment yang susah sih sebenarnya treatment pejabat tinggi sih. Gitu. Karena kan mereka ada protokoler khusus kan. Jadi kita harus ngikutin protokolernya. Gitu. Jadi kadang random yang udah kita bikin tiba-tiba misalkan kedatangan menteri, ada beberapa random yang di namanya mungkin dicoret gitu ya. Treatmentnya beda banget sih. Treatmentnya beda. Iya. Gitu. Pokoknya lebih susah, lebih treatment ke pejabat ketimbang ke seleb. Kalau itu mau nggak mau harus menyesuaikan dong gitu. Iya. Menyesuaikan kayak misalkan ya itu kita udah final nih misalkan random tiba-tiba hari H ada menteri atau ada RI 2 yang harus datang ya dia nggak peduli dengan random kita tuh. Terus kayak maksudnya dicek lagi nih sama dia, terus kayak kita juga pokoknya dikodein nih bapak mau datang biasanya gitu kodenya. Kita langsung ambil ajudannya, ya udah itu kita bener-bener harus ngikutin dia deh. Nah ini unik nih, gue penasaran aja. Kayak model kayak sekelas RI 2 kan, tentu kan ya kayak dia lewat aja tuh dikawal gitu kan. Nah itu tim lu ada pemeriksaan yang super ketat nggak gitu? Super ketat. Kalau sampai RI 1 itu malah kayak apa sih, metal detector tuh wajib ada. Wajib ada. Terus dia pas pampres kan banyak ya, pas pampresnya juga banyak. Nah kita pun jaraknya kalau kru itu nggak boleh terlalu dekat sama mereka sih. Berarti udah zonanya udah zona mereka sih. Jadi nggak ada yang maksudnya udah ada ajudan yang nganter. Jadi zonanya kita memang area penganten aja. Tapi kalau area kayak turun kayak itu udah urusannya pas pampres. Kecuali mungkin untuk yang bagian dokumentasi atau apa? Iya kan kalau dokumentasi juga dari bawah pelaminan kan biasanya kan. Nah kalau pendekat nggak ada yang berani juga karena pas pampresnya pasti ngawal kenceng banget sih gitu. Stop, nggak ada gitu, jangan macam. Oke, berarti luar biasa banget ya di balik layar itu nggak selama 4 tahun berjalan nggak cuma orang-orang yang ini aja. Udah menurut gue sih udah punya kelas ya dan circle-nya itu udah berbeda banget gitu kan. Dulu awalnya itu lo mulai itu yang namanya jasa kan nih agak bingung juga ya masang tarif ya. Bingung nggak sih dulu awal-awal gitu? Bingung dari ya sama kali mungkin positioning juga ya sampai akhirnya kita bertahap juga naik kelas kayak gitu dan alhamdulillah sekarang positioningnya memang kalau kategori di B lah, B atau A gitu. Jadi ada kategorinya tuh? Mungkin kategori itu bisa diklasifikasiin sama kita karena misalkan range pernikahan budget manten. Gitu kan. Yang paling tinggi? Paling tinggi ya A mungkin ada yang kalau misalkan budget nikahan 5M ke atas itu ada ya kayak gitu kan. Nah itu belum sampai selevel itu. Bismillah mudah-mudahan sih nanti ke level itu. Kalau sesek tiba-tiba gue denger angka 5M nih. Iya. Itu buat budget acara doang. Iya buat budget event. Kalau WO yang di atas DBL tuh banyak yang nge-handle kayak gitu. Sorry. Bisa di-spill nggak gitu kira-kira kelas-kelas kayak yang udah B aja gitu berapa tuh budget mereka? Kalau kita positioning di B ya range-nya masih di 500 sampai 1M lah sampai 1,5 M tuh masih kita handle kayak gitu. Itu include dengan penyewaan gedung gitu. Iya, all in maksudnya dia punya manten punya budget yang segitu. Itu kalau kelas A yang emang udah kategorinya udah MM-an lah mereka kayak udah hajat jadi kayak pesta rakyat aja udah. Berarti sekarang kalau mau bikin kayak gitu mahal bro, buru-buru nikah, pre-rent, siapin nabung dari sekarang. Oke, itu dia tadi luar biasa. Nah mungkin udah nyampe di penghujung nih. Pastinya lo kan aktif juga dong buka relasi link apa segala macem gitu. Nah saat ini
lu aktif di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu? Kan tentu kan biasanya ada asosiasi gitu kan atau perkumpulan dan lain-lain. Kebetulan kalau WO ada asosiasinya juga, namanya Hastana, Himpunan Perusahaan Penata Acara. Nah, gue sama suami kebetulan pengurus juga di sana untuk aktif di area Jabodetabek. Itu kalau di luar itu gue gabung juga di komunitas bisnis di Bogor di TDA. Oh iya, TDA ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Resti buat waktunya. Satu dong mungkin boleh kasih pesan nih buat teman-teman Sobat Inspirasi Semesta mungkin. Ya tadi kan lu bilang cerita dari tanpa modal dengkul doang. Soalnya kan orang kadang mau ngelangkah usaha tuh gimana, gue nggak punya modal, nggak punya pengalaman gitu kan. Nah, lo sendiri udah membuktikan hal itu gitu kan. Mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman Sobat Inspirasi Semesta. Intinya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan sih. Ada kemauan? Pasti ada jalan. Gila, simple tapi dalam ya. Susah sih ngejalaninnya. Karena harus mau ya. Iya. Orang kebanyakan males ya. Mau ngelangkah aja bingung gitu kan. Mau ngambil air aja males gitu. Iya. Mindset ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Resti buat waktunya. Mudah-mudahan di balik layar bisa lebih besar lagi dan sama penting nanti kan kalau udah gede ya kan. PT Tirai Mas Kreatif itu bisa IPO nantinya. Wah, event luar negeri mungkin ya? Amin ya. Asik banget ke Singapura gitu kan. Amin. Gitu iya, kan. buat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa buat teman-teman semua ya bantu like, komen dan subscribe. Kalau punya masukan silakan di komen aja. So, ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Thank you.